Sama Tuhan Yesus ya. Ayah mana doanya? Gimana doanya? Surat? Salam saudara-saudara, kita akan mau mulai kebaktian pagi hari ini dan saya ajak saudara-saudara untuk berdiri dan kita akan menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.
Father God. Lord, we pray, Lord Jesus, seek our hearts, Lord Jesus, as we are thirsty for you, Lord Jesus, and open up our hearts, Father God. Renew our mind, Father God, so that we can receive your word, Jesus. Thank you, Father God. Lord, we also pray, Lord Jesus, if there's any evil spirits in this area, Lord Jesus, we rebuke in the name of Jesus, Lord. This area is filled with your blood, Lord Jesus, filled with your presence, Father God. Lord, at this time as well, Lord Jesus, we pray, Lord Jesus, for Brother Anwar, Lord Jesus. Lord, I pray, Lord Jesus, that you will bless him, Lord Jesus. Use him, Lord Jesus. Guide him, Lord Jesus. Give him the wisdom that he needs, Lord Jesus. So, Lord Jesus, that he can share your word, Father God. Hide him behind you, Father God. Lord, so it's not him, Lord Jesus, but it's your spirit, Father God. Lord, I pray, Lord Jesus, that, Lord, renew his mind, Father God. Fill him, Lord Jesus, with your presence, Lord Jesus. Fill him with your spirit, Lord Jesus. Lord, we all pray for him, Father God, that he delivers your message for today, Lord Jesus. Whatever it is, Lord Jesus, that you want to tell us, Lord Jesus. Lord, let it be a blessing, Lord Jesus, for us, Lord. Once again, Lord, thank you, Lord, for this wonderful day, Lord, that you've given us, Father God. Lord, pray, Lord Jesus, that you'll continue, Lord Jesus, to bless each and every single person in this place, Lord. Bless this area as well, Lord Jesus. Lord, let your name be known in this area, Lord Jesus. Thank you, Father God. And we all pray in the name of Jesus Christ. Everybody that believes say, Amen. Praise the Lord. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Semua kita yang hadir pagi ini adalah anak Tuhan yang sungguh diberkati Tuhan. Kita sudah menyembah, sudah menaikkan pujian kita yang sungguh luar biasa. Ketika saya menyanyikan lagu tadi, rasanya kayaknya air mata berlinang, keluar air mata. Saya tidak tahu. Yaitu saya merasakan roh, saya pikir itu Roh Kudus yang mengerahkan. Saya nikmati lagu itu, memang menyemangati kita, mengingatkan kita. Dan firman yang sebentar juga akan saya sampaikan adalah ada berkaitan dengan lagu tadi. Jadi keyakinan yang menjadikan keyakinan kita kepada Kristus yang memiliki kuasa, yang akan memberikan segala kesembuhan, kemenangan. Itulah yang menjadi topik khotbah pagi ini yang akan saya sampaikan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam hati, kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini, di hari Minggu yang indah ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk hadir menyembah Engkau, untuk hadir memuji dan menyembah, akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau kuasai Tuhan hati dan pikiran kami, di mana kami akan mendengarkan suara Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah firman-Mu, firman kebenaran itu akan menerangi hati dan pikiran setiap kami. Dan ketika kami pulang, kami akan berubah, kami akan beda dengan ketika kami hadir, dan lebih baik lagi, lebih maju lagi. Iman kami semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari jemaat kita katakan amin. Ya, judul yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini sebagaimana sudah tertera di layar,
adalah cara mengalami kuasa Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab Indonesia sudah membuat perikop dari khotbah ini, Matius 8:5-13 ini, dengan judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Kapernaum. Itu sungguh luar biasa. Itu tadi sesuai dengan lagu yang tadi, bahwa ada kesembuhan ketika kita yakin Yesus hadir, menyentuh dan menyembuhkan. Dahsyat sekali. Ilustrasi yang saya katakan tadi, bahwa yang ingin saya sampaikan adalah kisah mujizat yang terjadi di Kapernaum. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat di sana. Ada, setelah saya selidiki, seperti Bapak Gembala sering menggali, dan setelah saya eksegesis, ada beberapa kejadian yang sungguh dahsyat, mujizat. Ada yang saya lihat ada 7 mujizat yang terjadi di Kapernaum yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dahsyat sekali, ada 7. Tetapi yang akan saya sampaikan adalah topik pagi ini adalah dari perikop ini. Semua adalah mujizat Tuhan. Saya sangat tertarik dengan kota Kapernaum ini. Apa nih? Ya, saya sangat tertarik. Kenapa dikatakan di sana kota ini disebut dengan the town of Jesus, Kapernaum. Saya sangat tertarik sekali dengan kota ini. Yang saya katakan tadi, ada kurang lebih 7 mujizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di sana. Antara lain tadi kesembuhan, terus yang mati dibangkitkan. Ada beberapa, nanti kita akan lihat. Di sinilah, di kota Kapernaum inilah Tuhan Yesus melakukan pelayanannya yang sungguh luar biasa. Makanya dikatakan kota ini adalah the town of Jesus. Dan juga karena mujizat itu sangat banyak terjadi di sini. Kapernaum adalah kota yang terletak di pantai barat Danau Galilea. Kota ini didirikan, setelah saya selidiki, adalah pada tahun 150 sebelum Masehi. Sebuah kota istimewa dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Beberapa murid Tuhan Yesus seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes berasal dari kota Kapernaum ini. Kapernaum juga disebut, yang saya katakan tadi, adalah kota Yesus. Kenapa disebut kota Yesus? Karena memang banyak sekali mujizat yang terjadi di sana. Jadi tidak heran juga bagi kita yang yakin dan percaya akan Yesus, mujizat itu pasti terjadi. Kita tinggal menunggu waktunya Tuhan. Kapan akan Tuhan putuskan atau nyatakan mujizat bagi setiap kita. Mungkin setiap kita yang hadir di sini ada berbagai banyak masalah, tidak lepas dari masalah. Tetapi ketika kita hadir menyampaikan kepada Tuhan, wah, itu luar biasa. Sebagaimana perwira Kapernaum ini, dia menghampiri Tuhan Yesus, menyatakan masalah yang dihadapi. Dia terbeban kepada hambanya yang sakit, lumpuh, sangat sakit sekali. Ketika dia dengar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, seorang perwira ini, dia menghampirinya, dia datang untuk memohon kepadanya supaya hambanya yang sedang menderita di rumah, bukan di rumah sakit. Pada saat itu belum ada rumah sakit. Di rumah dia terbeban,
minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya dia disembuhkan. Ini saya katakan tadi, siapa sih sebetulnya? Mari kita selidiki perwira di Kapernaum ini. Kalau di otak saya, perwira Kapernaum ini sama dengan centurion dulu disebut, bukan dulu, memang disebut adalah prajurit Romawi. Terkesan prajurit Romawi ini kan kita belajar di sekolah minggu bahwa dialah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ternyata tidak. Ada juga yang baik. Prajurit Romawi ini. Prawira Romawi ini. Ada yang baik. Nah, kita selidiki. Setelah saya selidiki perwira Romawi ini, dikatakan di sana sangat menghormati Tuhan Yesus. Dia sangat menghormati Tuhan Yesus. Perwira ini memiliki karakter yang seperti Bapak Gembala sering mengatakan, humble heart, rendah hati. Sangat mempercayai kuasa Tuhan. Disukai, memiliki perilaku yang baik. Tentu kita juga yang hadir di sini sama semua juga memiliki perilaku yang baik. Menghargai satu dengan yang lain. Juga yang sangat luar biasa, dia membiayai pembangunan rumah ibadat. Bayangin tahun 150 sebelum Masehi, dia sudah melakukan pembangunan, terlibat dalam pembangunan rumah ibadat. Tetapi Alkitab tidak mencatat siapa sih namanya. Saya mencari tidak ada nama, hanya disebut perwira Kapernaum yang berasal dari bangsa Romawi. Perwira pasukan Romawi atau yang disebut dengan centurion adalah prajurit pasukan Romawi yang mengepalai 100 orang-orang prajurit Romawi. Orang-orang yang ini adalah perwira yang sangat berkuasa. Tapi punya hati yang humble heart. Rendah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan tadi, kita akan menggali lagi dari perikop ini. Kalau LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menyebutkan perikop ini adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Tetapi di dalam NIV, dalam Holy Bible, judulnya adalah The Faith of the Centurion. Jadi dua-dua ini akan saya combine, akan saya bahas. Jadi intinya adalah pada saat ini kita akan melihat cerita dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita ikuti. Ayat 5 dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6, Tuhan, hamba-Ku terbaring di rumah sakit. Di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8, tetapi jawab perwira itu apa kepadanya? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Tidak layak. Itu tadi dia, karena dia rendah hati. Ayat 9, lanjut. Katakan saja sepatah kata, ini yang inti poin. Katakan saja sepatah kata. Jadi Yesus, perwira Kapernaum ini tidak mengizinkan Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Cukup katakan saja sepatah kata. Itulah keyakinan dia yang sangat luar biasa. Sangat powerful. Dia hanya menginginkan Tuhan Yesus mendoakan saja. Dari tempat itu tidak perlu datang ke rumahnya, padahal Tuhan Yesus bersedia datang ke rumahnya. Tapi perwira ini punya keyakinan, asal engkau sebut saja sepatah kata,
hambaku itu akan sembuh. Ini adalah kunci daripada khotbah pagi ini. Kenapa? Ayat 9 dikatakan lanjut, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia juga perwira Kapernaum ini, dia menyamakan dirinya juga punya otoritas. Ketika dia akan menyampaikan perintah kepada prajurit-prajurit yang lain, prajurit itu pasti akan melakukan apa yang dikehendaki oleh perwira ini. Itulah yang ada di pikiran perwira ini, ayat 9 ini. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, ataupun maka ia datang. Kepada hambaku, kerjakan, maka ia akan mengerjakannya. Jadi semua taat, akan melakukan apa yang dikehendaki oleh perwira ini kepada prajurit tadi. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia. Karena ketika Yesus masuk ke Kapernaum itu, memang kota dia itu, kota Yesus, banyak orang yang mengikuti dia berbondong-bondong dari kota lain. Dari kota lain dia sudah melakukan mujizat juga. Seperti dulu seperti pengalaman ada mujizat di Kana. Dari mana-mana ketika dia datang ke kota Kapernaum, banyak orang mengikuti dia. Dan apa dikatakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bayangkan kata iman sebesar ini. Kalau kita sering dengar, kalau ada iman kita sebesar biji sesawi saja, gunung aja bisa kita perintahkan pindah. Tetapi Yesus tidak menguraikan iman sebesar ini. Tuhan menemukan kepada di dalam diri perwira Kapernaum ini. Di antara orang Israel baru dia. Kemudian yang ke-11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Jadi walaupun banyak yang orang-orang banyak yang sudah hidup di dalam kerajaan surga, tapi banyak juga anak-anaknya, keturunannya yang tidak mengikuti. Itu arti daripada firman ini. Jadi sehingga Tuhan marah, dicampakkan. Ayat 13 yang menjadi jawaban. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya tadi. Ketika diperkatakan, makanya tadi perwira itu mengatakan, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata. Ketika Yesus mengatakan pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka sembuhlah hambanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bawa di dalam kehidupan kita sehari demi sehari, di tengah-tengah, tentu kita pasti punya pergumulan masing-masing. Tidak terlepas sebagai manusia dengan masalah, problem yang masing-masing kita hadapi dengan beragam-ragam berbeda-beda, tapi intinya masalah. Tetapi ketika Yesus bertindak, mengatakan selesai, pasti selesai. Pulanglah, berarti masalah kita akan selesai. Ketika Tuhan kita libatkan di dalam setiap masalah kita, semua masalah tidak ada yang tidak terselesaikan.
Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Bagi Tuhan, bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan itu semua bisa. Karena kalau kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Karena Tuhan itu tidak mengenal batas waktu, ruang, di mana Dia hadir. Karena Roh Kuduslah yang menembus semua itu. Jadi ketika Yesus mengatakan sepatah kata, hambanya itu sembuh di rumahnya. Jadi ada jarak, tapi sembuh dengan perintah. Walaupun perwira itu di sini, tapi perwira itu tidak sadar bahwa hambanya sudah sembuh di rumah. Tetapi ketika dia cross check, dia balik ke rumahnya, dia katakan gini, ditanya, loh jam berapa ini kesembuhan? Oh ada orang Robah itu mengatakan, kemarin siang. Dia sadar, perwira ini mengatakan, wih, pas waktu Tuhan Yesus mengatakan sepatah kata, pulanglah, hambamu itu sudah sembuh. Sadar perwira ini pada saat detik-detik itu dikatakan kemarin. Oh iya benar, mujizat terjadi pada saat Yesus mengatakan sepatah kata. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita juga demikian. Kita bisa mendoakan Bapak, Ibu, saudara-saudari kita, keluarga kita, dimanapun mereka berada. Kita doakan, kita yakin kepada Tuhan Yesus akan bertindak, pasti akan ada solusi, pasti ada kemenangan, pasti ada kesembuhan. Tetapi kita harus yakin, betul-betul yakin, kita serahkan bahwa Tuhan yang punya, jadi Tuhanlah yang jadi jawaban. Yesus is the answer. Yesus is the answer. Nah ini kita, kalau saya mencoba membagi perikop ini, saya mencoba membagi 3 bagian. Pertama, ayat 5 sampai dengan 7, saya katakan tadi, pertama kita, bagaimana kita untuk cara mengalami kuasa Tuhan, pertama kita datang, memohon, bertindak, datang kepada Tuhan. Yang pertama, ayat 5 sampai dengan 7. Saya ambil intinya bahwa pertama kita datang, seperti pagi ini kita datang kepada Tuhan. Menghampiri hadiratnya yang kudus. Menyampaikan segala permasalahan yang kita hadapi. Datang, bersujud. Bukan hanya di gereja, tetapi kita juga di mana-mana. Di rumah kita, di mana kita ada. Kita tetap, setiap saat kita harus melekat kepada firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti bekerja untuk masalah seperti saya katakan tadi yang kita hadapi. Itu intinya di sini, permohonan. Kita senantiasa memohon, saya katakan tadi, karena Tuhan Yesuslah sebagai sumber daripada segala sumber kehidupan itu. Kedua, percaya akan kuasa Tuhan. Ayat 8, saya coba bagi yang kedua adalah pasal ayat 8 dan 9 adalah percaya akan kuasa Allah. Percaya akan kuasa Allah dengan segenap hati. Katakan di sini ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya ulang lagi tadi, penekanannya adalah sepatah kata. Karena iman daripada perwira ini cukup, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan lah bagaimana. Karena Yesus mengatakan, saya baru menemukan iman sebesar ini, kata Yesus terhadap perwira ini. Sepatah kata. Ayat 8 dan 9 menjelaskan bahwa perwira ini percaya akan kuasa Tuhan. Saya ulang lagi, percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan otoritas ilahi, sehingga ia percaya bahwa kalau Allah berkata, penekanannya di sini, kalau Allah berkata, maka semua yang ada di bawah otoritasnya akan merespon,
apa yang ia katakan dan akan berusaha melaksanakan apapun yang ia katakan. Perwira Kapernaum ini yakin dan percaya karena dia juga punya garis komando, yakin bahwa Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang memiliki semua kuasa, dia yang paling tinggi, sehingga maka iman sebesar ini dikatakan mengerti bahwa perkataan yang keluar dari mulut Allah pasti terlaksana. Karena semua makhluk yang ada di dunia ini adalah ciptaan Dia. Pasti mengikuti apa kemauan Tuhan sebagai otoritas. Kita yakin, kita harus yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang pasti mendengar dan menjawab doa kita. Sebagaimana Pemazmur 116 ayat 1 dengan 2. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Artinya kita harus terus berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, beriman akan kuasa Allah. Beriman akan kuasa Allah. Di sini dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti dia. Seperti saya katakan tadi, ketika Yesus masuk, banyak orang yang mengikuti dia berbondong-bondong ketika masuk ke Kapernaum. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini saya ulang lagi karena kita supaya benar-benar kita mengikuti kisah ini sungguh begitu menarik sekali, bahwa iman sebesar ini, Yesus mengatakan bahwa iman sebesar ini. Begitu juga, demikian juga kita yang hadir pada ibadah minggu ini, kalau kita memiliki iman sebesar perwira ini, sungguh dahsyat. Apapun yang kita minta, apapun yang kita gumuli, Tuhan pasti menjawab. Tuhan Yesus memuji, dan kita belajar dari apa yang dilakukan oleh perwira Kapernaum ini. Saya katakan tadi sangat menarik kota Kapernaum ini dengan adanya mujizat-mujizat yang terjadi di sana. Kalau saya menggali lagi yang lebih besar, yang lebih dalam lagi tentang perikop ini, saya mencoba melihat unsur daripada iman sebesar ini. Saya pelajari, pertama, perwira ini memiliki iman yang yang tidak membutuhkan fenomena atau hal-hal yang spektakuler apapun itu. Yang penting dia bisa percaya. Hanya sepatah kata dari Tuhan cukup baginya. Bayangkan, hanya sepatah kata, mujizat pasti terjadi. Yang dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini mengatakan, menerjemahkan artinya adalah ada kerendahan hati di dalam diri perwira ini. Yang kedua, perwira ini yakin sepenuhnya bahwa perkataan yang keluar dari mulut Allah pasti terlaksana. Ini hanya saya penekankan supaya kita sama-sama mengerti. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengerti, tapi supaya lebih diingatkan lagi bahwa sepenuhnya, perwira ini sepenuhnya, kita pun demikian, kita yakin sepenuhnya bahwa apa yang keluar dari mulut Allah pasti akan terjadi. Inilah analogi dengan apa yang diperintahkannya kepada perwira ini adalah menyamakan dirinya sebagai prajurit Kapernaum, centurion, pasukan Romawi. Dia punya otoritas ketika dia mengatakan
memerintahkan, pasti bawahannya juga akan mendengarkan. Yang ketiga, iman sebesar ini mengerti bahwa semua akan terjadi kepada kita seperti yang kita percayai. Kembali tadi iman sebesar ini. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kembali tadi saya katakan adalah Lembaga Alkitab Indonesia memfokuskan bahasanya mengenai Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira Kapernaum, tetapi di dalam bahasa Inggris atau NIV bahwa the faith of centurion, jadi the faith of iman, oleh karena iman sebagaimana kita ketahui adalah iman sebesar ini mengerti bahwa pada akhirnya semua akan terjadi pada kita seperti yang kita percaya. Perwira itu percaya dengan sepenuhnya bahwa Yesus cukup mengucapkan sepatah kata, maka hambanya itu akan sembuh. Dan persis seperti yang saya katakan tadi, yang ia percaya begitulah yang terjadi. Mari kita belajar dari perwira ini bahwa segala sesuatu dalam hidup kita pada akhirnya terjadi seperti yang kita percaya. Percaya atau tidak percaya. Ada gambaran yang saya dapat seperti ini, bahwa kalau kita percaya kita terus sakit, kita akan terus sakit. Kalau kita percaya oleh bilur Yesus kita telah disembuhkan, kita akan disembuhkan. Jika kita percaya hidup itu susah, hidup akan jadi susah. Jadi jangan percaya kalau hidup kita susah. Percayalah hidup kita senang. Jadi jika kita percaya apa yang dilakukan orang lain terus membuat kita gagal, ini sering menggoda atau mengganggu iman percaya kita. Saya ulangi, jika kita percaya apa yang dilakukan orang lain terus membuat kita gagal, maka kita akan terus gagal karena kelakuan orang lain. Jangan mau terimpartasi, tergoda dengan bujukan-bujukan atau rayuan orang lain. Pada akhirnya apa yang kita percaya itulah yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu percayalah pada hal-hal yang positif. Tentunya positif itu gambarannya adalah sangat luas. Percaya, yang terutama percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang disebut iman itu apa? Dalam Ibrani dikatakan iman adalah percaya kepada Allah walaupun kita tidak melihat. Percaya akan kuasanya. Percaya akan pertolongannya. Seperti perwira tadi. Dia percaya tanpa Yesus datang pun ke rumahnya, ada kuasa dari jarak jauh. Saya kembali mengulang lagi, tanpa Tuhan Yesus datang ke rumahnya, karena perwira ini menolak dan yakin dan percaya, tidak usah datang. Hanya katakan saja sepatah kata. Karena kuasa Yesus tidak mengenal batas dan waktu, jarak. Apapun bisa ditembus. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pagi ini adalah bagaimana cara mengalami kuasa Tuhan. Pertama saya katakan kita hadir seperti hari ini, kita ada hadir di gereja. Yakin dan percaya kita akan mengalami kuasa Allah. Karena dengan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang dahsyat. Sebagaimana Bapak Gembala dengan semangatnya selalu iman dengan, tentu kita harus seperti itu. Iman kita adalah iman yang tidak tergoyahkan. Iman kita adalah sangat dahsyat, luar biasa. Karena ada Yesus di dalam diri kita. Roh Kudus yang terus mengajari kita. Memohon kepadanya. Yang kedua, percaya akan sepenuhnya akan kuasa Tuhan. Yang ketiga, beriman akan kuasa Allah. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya undang teman-teman musik.
Sebelum saya sampaikan kepada Bapak, serahkan kepada Bapak Gembala, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang kita akan mencoba refleksi daripada khotbah pada pagi hari ini. Dengan iman semua akan terjadi. Dengan iman kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Jadi mari kita renungkan renungan pagi ini kepada diri kita, kepada kehidupan kita. Mari kita refleksikan dan mari kita yakin dan percaya, belajar daripada perwira tadi, bahwa sungguh begitu kuat dan dahsyatnya dia menyerahkan hidupnya, mendoakan, betapa pedulinya dia kepada, katakanlah, orang lain. Adakah di antara kita peduli kepada orang lain untuk mendoakannya? Seperti saya katakan tadi, kita bisa mendoakan orang tua kita, kita bisa mendoakan siapa saja. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menjadi, Jesus is the answer. Adalah hanya Tuhan yang menjadi jawaban. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saja disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdiam diri sejenak. Kita renungkan pada hari-hari ini. Firman Tuhan katakan adalah hari-hari yang jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua setiap kita akan diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Cuman kita mesti ingat bahwa hanya lewat iman saja semuanya akan bisa kita lewati. Karena iman kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sangat menghargai iman kita. Seperti perwira Centurion tadi. Ya, tanpa dia begitu percaya, Yesus tidak perlu datang. Cuma katakan saja sepatah kata. Seperti dia juga seorang yang punya kuasa juga untuk bisa mengatakan kepada bawahannya, pergi, maka bawahannya akan pergi. Datanglah, maka bawahannya akan datang. Dan inilah iman yang tidak ditemukan, dikatakan bahwa, dan itulah kiranya iman itulah ada dalam hati kita masing-masing. Sebab kita harus hidup dari iman kepada iman. From faith to faith. From one level to another level. Bila kiranya Tuhan terus akan menuntun kita, menyertai kita, dan kita terus semakin beriman kepadanya.
semakin kita terus bersandar, berharap kepadanya. Tidak mengandalkan kekuatan manusia kita dalam hidup ini, juga tidak mengandalkan orang lain. Tidak terkontaminasi dengan apapun juga, tapi tetap teguh memandang hanya kepada Yesus saja. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik pagi ini. Berkati hamba-Mu Pak Anwar, Kau terus pakai Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah Engkau yang terus membukakan Tuhan tingkap-tingkap apa saja Tuhan rahasia firman-Mu, supaya di hari mendatang dia terus menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih untuk pagi yang baik ini. Dan Tuhan, kami serahkan ibadah ini sampai selesainya, dan kami tiba saatnya bagi kami juga untuk Tuhan memberikan apa yang harus kami berikan untuk-Mu. Berkati setiap tangan-tangan Tuhan, supaya pagi ini kami juga pulang bawa berkat dari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Sementara saudara bisa memberikan persembahan, saudara, saya akan tambahkan pengumuman untuk minggu depan. Jangan lupa minggu depan itu minggu pertama. Jadi untuk sementara ini kita gabungkan setiap minggu pertama karena ada perjamuan kudus. Jadi cuma satu kebaktian. Ya. Jadi minggu depan perjamuan kudus kita kebaktian, satu kebaktian jam 9:15. Ya, jadi itu saja. Dan juga seperti yang sudah saya umumkan minggu yang lalu bahwa kalau Tuhan izinkan tanggal 20 Desember kita adakan perayaan Natal. Ya, mudah-mudahan saja dalam beberapa minggu ini government rule restriction itu lebih longgar lagi, sehingga kita bisa menjalankan seperti tahun-tahun yang seperti biasa gitu. Tetapi setidaknya kita sudah punya ancar-ancar gitu ya. Itu kira-kira tanggal 20 Desember itu bisa kita rayakan Christmas celebration. Jadi saya sudah umumkan minggu yang lalu bahwa minggu depan sesudah kebaktian, mari kita duduk sama-sama untuk bisa merancang mungkin kalau kita bawa makanan, makan di mana, makanannya apa, atau kita lihat nanti ya kan, apakah kita setelah selesai itu atau makan di pak di belakang situ atau di sini gitu ya. Dan itu nanti kita rundingkan bersama minggu depan sesudah kebaktian itu ya. Saya rasa itu saja, dan mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah Dancing My Soul. My soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art, and sing my soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Engkau memang luar biasa Tuhan. How great You are. Tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata, tapi Engkau memang dahsyat dan luar biasa. Inilah deklarasi kami di hadapan kuasa-kuasa bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih pimpinan Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan.
baik melalui firman-Mu maupun pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Tuhan, kemana saja anak-anak-Mu akan pergi, meninggalkan ruangan ini, pulang ke rumah masing-masing atau kemana saja, biarlah Tuhan Engkau menyertai setiap kami semua, setiap keluarga, anak-anak, Tuhan, orang tua, semuanya Tuhan dalam lindungan Tuhan. Dan hamba juga berdoa pada pagi hari ini, mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Ingat, kalian adalah biji-biji mata Tuhan, di mana Yesus sudah membuktikan melalui pengorbanannya bahwa begitu kasihnya, begitu mengasihinya Allah itu kepada kita semua. Oleh sebab itu Allah sudah berfirman, apabila setiap kita mau taat dan setia untuk melakukan firman sesuai dengan kehendaknya, maka Dia katakan, kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Dia akan selalu menyertai kita, Dia akan melindungi kita, dan Dia juga akan memberkati kita, supaya kita juga bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kita percaya bahwa firman ini berlaku bagi kita pada pagi hari ini di depan kuasa-kuasa. Kita declare bahwa Dialah Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang mencipta kita itu, yang akan terus menyertai kita. Seperti dikatakan Immanuel, Allah beserta kita, dan sampai pada kesudahan dunia ini. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, marilah, pulanglah, bawalah bersamamu, diberkatilah dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Thank you Pak Anwar, sekali lagi.